Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, alhamdulillahirabbil alamin, banyak sekali nikmat Allah Ta'ala kepada kita yang kita harus mensyukurinya. Dalam keadaan apapun juga adalah kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita mengetahui bahwa hari-hari ini, pekan-pekan ini, wabah corona begitu menakutkan banyak orang di dunia secara umum, di Indonesia secara khusus, bahkan di banyak kota-kota di negara kita Indonesia yang tercinta ini. Kita sebagai kaum muslimin hendaklah selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi semuanya. Ada beberapa poin perkara yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah hendaklah kita selalu meyakini bahwa segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada musibah apapun yang menimpa manusia, tidak ada musibah apapun yang ada di bumi maupun di langit kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidak ada musibah apapun yang menimpa kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Tidak ada musibah apapun yang menimpa siapapun, yang terjadi dimanapun, kecuali dengan izin Allah, yaitu izin qadar, izin takdir, dengan kehendak Allah Ta'ala. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Barang siapa yang meyakini semua kejadian terjadi dengan takdir Allah Ta'ala, Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Apapun yang terjadi, dimanapun yang terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui. Jadi itulah pertama dan yang paling utama adalah kita bergantung kepada Allah Ta'ala. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa semua kejadian dengan kehendak Allah Ta'ala. Masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua, kaum muslimin wal muslimat sekalian, hendaklah kita selalu berusaha mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kita selalu berusaha menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah akan menjaga kita. Sebagaimana wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di antara wasiat beliau mengatakan, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Wahai Ibnu Abbas, hendaklah engkau menjaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Hendaklah engkau menjaga Allah, maka engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Maksud nasihat Nabi SAW tersebut
Hendaklah engkau menjaga Allah, maksudnya menjaga agamanya, menjaga syariatnya dengan melaksanakan perintah, dengan meninggalkan larangan. Niscaya Allah menjagamu, Allah melindungimu dari berbagai bencana-bencana, musibah-musibah. Dan ketika seseorang menerima musibah, berlindung kepada Allah, mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, mendekat kepada Allah, sehingga Allah akan memberikan pertolongan. Engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu, yakni engkau mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala kepada. Mereka itulah kita lihat orang-orang saleh zaman dahulu, para nabi, para rasul zaman dahulu, ketika mendapatkan ujian-ujian, maka mereka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Islam, agama yang sempurna, datang dari Allah pencipta seluruh alam semesta, telah memberikan bimbingan-bimbingan bagaimana mencegah bala dan bencana, mencegah penyakit yang ada supaya tidak datang. Seandainya datang, maka Islam juga memberikan tuntunan bagaimana menghilangkannya. Di antara perkara yang bisa menolak bencana, menolak bahaya, menolak penyakit yang ada dengan doa-doa, dengan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti umpamanya doa yang dituntunkan oleh Nabi SAW supaya dibaca di waktu pagi dan sore 3 kali. Hadis dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana Nabi SAW menjelaskan barang siapa mengucapkan Bismillahi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim 3 kali, maka di hari itu tidak akan dimudaratkan oleh apapun juga. Dibaca pada pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali. Bismillahi, dengan nama Allah. La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada sesuatu pun yang ada di langit dan di bumi yang bisa mendatangkan madarat bersama nama Allah Ta'ala. Wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Demikian pula doa-doa. Seperti doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal junun wal baras wal judham wa sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit gila, dari penyakit lepra, dari penyakit belang, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit-penyakit yang buruk. Banyak dibaca dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula preventif, penjagaan diri supaya tidak terkena penyakit, apalagi penyakit menular seperti yang sekarang terjadi, penyakit corona. Supaya orang yang berada di suatu tempat yang terkena wabah jangan pergi kemana-mana. Demikian pula orang yang berada di luar jangan masuk ke tempat tersebut. Hendaklah kita selalu menjaga diri, tidak banyak pergi-pergi kecuali memang darurat sekali. Lebih baik untuk banyak tinggal di rumah, kemudian menjaga kesehatan, kemudian banyak istirahat dengan cukup, olahraga teratur, makan minum dengan cukup, untuk menguatkan imunitas kita terhadap virus yang ada. Demikian pula menghindari perkumpulan-perkumpulan orang banyak. Juga banyak menjaga kebersihan, membersihkan tangan dengan hand sanitizer ataupun dengan sabun ataupun yang lainnya yang sudah ditunjukkan oleh, dibimbingkan oleh ahli-ahli kesehatan, oleh pemerintah. Ikuti aturan-aturan tersebut untuk keselamatan kita semua. Jaga diri.
Demikian pula ikuti petunjuk yang ada dari para ulama kita, dari pemerintah kita, yang menginginkan keselamatan bagi kita semua. Dan bagi orang yang sudah terkena penyakit, hendaklah banyak berdoa kepada Allah, tidak putus asa. Demikian pula dengan berobat dengan sabar, mengikuti prosedur yang ada, dan sabar, ikhtisab, memohon pahala rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, di antara perkara yang penting di zaman kita sekarang ini, banyaknya berita-berita yang ada, bisa benar, bisa salah. Hendaklah kita jauhi, jangan sampai kita membuat berita dusta atau menyebarkan berita dusta. Nabi kita, Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban ayuhadditha bikulli ma sami'." Cukup seseorang itu berdusta ketika dia memberitakan semua yang dia dengar. Hadis riwayat Imam Muslim. Semua yang didengar langsung diberitakan. Nah ini, mesti dia berdusta, sengaja atau enggak sengaja. Karena berita bisa benar, bisa salah. Maka perlu disaring, perlu ditimbang untuk disaring oleh orang lain. Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhib yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar." Janganlah kamu dusta, karena dusta itu membawa kepada kemaksiatan, kemaksiatan membawa kepada neraka. Maka hati-hati ketika menerima berita-berita yang ada, maka perlu dilihat, perlu di-share, perlu ditimbang sebelum di-share. Jangan sampai orang menyebarkan kedustaan. Kemudian yang kelima, bahwa musibah apapun yang menimpa seorang mukmin, seorang muslim, jika dia sabar, jika dia mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu kebaikan bagi dia, menghapus dosanya, meninggikan derajatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan benar-benar kami akan memberikan cobaan kepada kamu, wahai manusia, secara umum, orang-orang Islam, dengan sedikit rasa takut, dengan rasa lapar, dengan kekurangan harta atau jiwa, atau hasil panenan dari tanaman-tanaman. Wabashiri sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang ketika tertimpa musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah Ta'ala. Kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap pengadilannya, mendapatkan balasan terhadap amal-amal. Karena ada surga, ada neraka di akhirat nanti. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar seperti itu, mereka mendapatkan salawat dari Tuhan mereka, pujian dari Tuhan mereka di hadapan para malaikat. Dan mereka mendapatkan rahmat, kasih sayang, ampunan yang telah terjadi, bimbingan yang akan datang. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk, orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian yang keenam, bahwa musibah apapun yang terjadi di dunia ini, maka sesungguhnya musibah dunia lebih ringan daripada musibah yang menimpa agama. Musibah dunia apapun akan berakhir dengan kematian. Adapun musibah yang menimpa agama seseorang sehingga menjadi murtad, meninggalkan agama Islam, mengingkari agama Islam, mencela agama Islam, menolak syariat Islam, kemudian bisa menjadikan
orang yang tidak beriman kepada Allah, jika masuk neraka maka kekal selamanya di akhirat dengan penuh siksaan yang tiada hentinya. Adapun musibah dunia, maka musibah yang akan ada akhirnya itu dengan kematian. Oleh karena itulah hendaklah kita selalu mohon kepada Allah Ta'ala al-afwa wal afiyah, ampunan kepada Allah, keselamatan kepada Allah, sehingga kita mendapatkan kebaikan kehidupan kita dunia dan akhirat. Inilah sedikit nasihat bagi diri kami pribadi khususnya dan bagi kaum muslimin secara umum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita, keselamatan kepada kita, dan segera menghilangkan musibah-musibah yang ada, wabah yang ada. Sungguh Allah Maha Kuasa dan Maha mendengar doa-doa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.